Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat kudrat dan irodatnya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat keteguhannya dirinya dapat membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman peradaban yang sekarang seperti ini. Dan semoga kita sebagai umat ajarannya bisa meniru apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi tentang etika bekerja dalam Islam. Sebenarnya Islam melarang kita untuk bermalas-malasan. Justru Islam mewajibkan kita untuk bekerja keras dan berkarya untuk kemaslahatan umat manusia. Seperti dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah mencium tangan seorang laki-laki yang kasar akibat bekerja keras. Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa tangan seorang laki-laki ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mana berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang mana artinya berbunyi, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin lainnya akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Karena diantaranya Islam mewajibkan kita untuk bekerja keras dan berkarya, maka ada etika atau adab-adab yang harus kita lakukan. Dia itu diantaranya satu, bekerja dengan niat hati yang ikhlas. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya orang itu tergantung dari apa yang diniatkannya itu. Dari sebuah hadis ini dapat kita lakukan dengan baik, dengan mudah, dimana kita mau bekerja itu harus mempunyai niat yang ikhlas agar pekerjaan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempermudah jalan kita dalam bekerja. Yang kedua, bekerja dengan sebaik-baiknya atau ihsanul amal. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim
yaitu sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dan segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaklah seorang di antara kamu menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Apa arti dari maksud hadis ini? Hadis ini perumpamaan kita dalam bekerja. Kita itu harus bersungguh-sungguh, harus baik dalam melakukan sebuah pekerjaan, di mana pekerjaan yang baik akan menghasilkan sebuah hasil yang baik pula. Yang ketiga, bekerja dengan profesional atau itqanul amal. Hadis riwayat Tabrani mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan, maka dilakukannya secara itqon atau profesional. Itqon itu adalah sebuah arti profesional. Kita sebagai selaku pekerja, selaku orang yang giat bekerja, itu kita harus profesional dalam melakukan segala hal agar pekerjaan kamu dapat dilakukan dengan baik dan dipercaya oleh atasan kita ketika kita profesional dalam bekerja. Yang selanjutnya ada bekerja dengan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pekerjaan, kita diharuskan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam setiap pekerjaan dengan syariat Islam. Kita tidak boleh melanggar apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan juga apa yang telah ditentukan oleh perusahaan-perusahaan yang sedang kita kerjakan. Yang kelima, jujur dan amanah. Ini yang lebih penting. Kita dalam bekerja itu harus jujur dan amanah. Sebab kalau kita banyak berbohong, maka orang lain tidak akan pernah percaya lagi. Dan itu dapat merugikan kita dalam pekerjaan kita. Jujur dan amanah ini sangatlah penting. Bagaimana sangat penting? Karena jujur dan amanah itu dapat membuat orang lain itu tertarik dan tidak akan pernah pergi ke pelanggan lain. Misalnya ini dalam perdagangan. Kalau kita jujur, pasti orang lain akan percaya pada kita dan mungkin orang lain akan selalu tidak pernah pergi dari kita dan akan selalu percaya pada kita. Mungkin demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf dan kelirunya itu murni datang dari diri saya sendiri. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah
marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat keteguhannya dirinya dapat membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman peradaban yang sekarang seperti ini. Dan semoga kita sebagai umat ajarannya bisa meniru apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi tentang etika bekerja dalam Islam. Sebenarnya Islam melarang kita untuk bermalas-malasan. Justru Islam mewajibkan kita untuk bekerja keras dan berkarya untuk kemaslahatan umat manusia. Seperti dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah mencium tangan seorang laki-laki yang kasar akibat bekerja keras. Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa tangan seorang laki-laki ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang mana artinya berbunyi, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin lainnya akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Karena diantaranya Islam mewajibkan kita untuk bekerja keras dan berkarya, maka ada etika atau adab-adab yang harus kita lakukan. Dia itu diantaranya, satu, bekerja dengan niat hati yang ikhlas. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya orang itu tergantung dari apa yang diniatkannya itu. Dari sebuah hadis ini dapat kita lakukan dengan baik, dengan mudah, dimana kita mau bekerja itu harus mempunyai niat yang ikhlas agar pekerjaan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah jalan kita dalam bekerja. Yang kedua, bekerja dengan sebaik-baiknya atau ihsanul amal. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dan segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaklah seorang di antara kamu menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Apa arti dari maksud hadis ini? Hadis ini perumpamaan kita dalam bekerja. Kita itu harus bersungguh-sungguh, harus baik,
dalam melakukan sebuah pekerjaan, di mana pekerjaan yang baik akan menghasilkan sebuah hasil yang baik pula. Yang ketiga, bekerja dengan profesional atau itqanul amal. Hadis riwayat Tabrani mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan, maka dilakukannya secara itqon atau profesional. Itqon itu adalah sebuah arti profesional. Kita sebagai selaku pekerja, selaku orang yang giat bekerja, itu kita harus profesional dalam melakukan segala hal agar pekerjaan kamu dapat dilakukan dengan baik dan dipercaya oleh atasan kita ketika kita profesional dalam bekerja. Yang selanjutnya ada bekerja dengan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pekerjaan, kita diharuskan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam setiap pekerjaan dengan syariat Islam. Kita tidak boleh melanggar apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan juga apa yang telah ditentukan oleh perusahaan-perusahaan yang sedang kita kerjakan. Yang kelima, jujur dan amanah. Ini yang lebih penting. Kita dalam bekerja itu harus jujur dan amanah. Sebab kalau kita banyak berbohong, maka orang lain tidak akan pernah percaya lagi. Dan itu dapat merugikan kita dalam pekerjaan kita. Jujur dan amanah ini sangatlah penting. Bagaimana sangat penting? Karena jujur dan amanah itu dapat membuat orang lain itu tertarik dan tidak akan pernah pergi ke pelanggan lain. Misalnya ini dalam perdagangan. Kalau kita jujur, pasti orang lain akan percaya pada kita dan mungkin orang lain akan selalu tidak pernah pergi dari kita dan akan selalu percaya pada kita. Mungkin demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf dan kelirunya itu murni datang dari diri saya sendiri. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.